ya. Insya Allah nanti di share di YouTube. Jadi yang sekarang nggak ikut nanti bisa nyimak di YouTube. Jadi kalau yang sekarang masuk tinggal isi absen aja. Kalau yang belum masuk sekarang nanti di grup wajib melaporkan kenapa nggak masuk, apakah kendala handphone atau koneksi atau apa. Setelah itu nanti saya kasih link YouTube-nya, ditonton sampai habis, kemudian komentar di situ. Misalnya siapa hadir gitu ya, si A hadir, si B hadir, dan harus nontonnya full. Jadi yang nggak gabung sekarang pun insya Allah bisa tetap berkesempatan ikut. Cuma nanti nggak langsung gitu ya. Nah kalau kalian mau nanya nanti di tengah-tengah silakan ada fitur angkat tangan di sini ya. Kelihatan nggak di handphone? Coba tes deh, ada yang angkat tangan. Nah kelihatan tuh punya saya tuh ada yang angkat tangan, ada tangan. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan. Oh iya tuh ada, siap ya masuk ya. Kalau ada yang mau nanya silakan angkat tangan. Sementara saya ngomong kalian saya mute dulu ya suaranya biar nggak berisik. Itu sih. Ini pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2020-2021. Masih dalam suasana pandemi, jadi kita belum bisa ketemu langsung. Tapi mudah-mudahan saya berupaya membuat fasilitas buat kalian belajar supaya tetap belajarnya efektif, tetap belajarnya beneran belajar gitu ya. Nanti ke depan kita akan melakukan banyak pertemuan meeting seperti ini, tapi tidak harus di setiap pelajaran saya. Jadi mungkin dalam 1 minggu 1 kali lah, mudah-mudahan bisa kita lakukan virtual Apikon seperti ini. Nah sisanya nanti ada tugas-tugas dari materi-materi yang saya share ke kalian. Bentuknya seperti ini. Jadi saya pakai fasilitas ya. Coba bentar saya share dulu. Share. Kelihatan belum? Belum. Nah itu. Jadi saya pakai beberapa aplikasi. Yang pertama saya pakai aplikasi e-learning. URL-nya lms.smkn1bjp.tc.id. Saya logot dulu lah. Bentuknya seperti ini. Linknya ini. lms.smkn1bjp.sch.id. Boleh di foto atau di share atau dicatat boleh. Jadi ini linknya. Dah kelihatan nih, saya share di komentar. Nah itu. Jadi kalian tinggal klik login, terus masukkan username sama passwordnya. Nanti saya sharekan username passwordnya. Hai, sama Kadito. Kadito tuh. Kesana jangan kesini. Nih, ini nih contoh. Nah, 12 AKL ini materinya. Jadi nanti kita belajar di sini juga. Materinya kalau yang atas ini sebenarnya yang kemarin versi COVID, yang awal versi COVID. Kalau yang tahun sekarang, semester sekarang kita mulai dari aktiva tetap, dari aktiva tetap dan aktiva tetap tidak berwujud. Dari sini sebenarnya cuma ini aja sih poin-poin yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan. Ini aktiva tetap, utang jangka panjang, persekutuan,
sewa guna usaha, penjualan angsuran, konsinyasi sudah selesai. Nah, nanti ada kuis-kuis seperti ini belum saya isi kuis-kuisnya. Jadi ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan, kuis kerjakan di sini ya, di e-learning ini. Nanti bisa langsung ketahuan siapa aja yang masuk, siapa aja yang sudah mengerjakan. Teknis pengerjaannya mudah. Teknis pengerjaannya nanti kalian kerjakan kuisnya, berapa kali pun kalian kerjakan silahkan bebas sampai Anda mendapat nilai 100 seperti biasa ya. Cuman sekarang lebih menantang lagi, kenapa? Karena soalnya nanti saya desain setiap orang beda soal, nah, gitu ya. Setiap orang soalnya beda, jadi kemungkinannya akan sulit untuk nyontek. Cuma kalian bisa kerjakan berulang-ulang. Misal soal ada 40, kerjakan sampai nilai 100. Kapanpun, tidak usah nunggu pelajaran saya, silahkan ketika Anda senggang. Nah, jadi seperti itu. Sehingga model pembelajarannya nggak harus video conference, karena kalau sering-sering juga kan kuotanya boros juga sih. Jadi seminggu sekali lah video conference, sisanya penugasan di e-learning ini. Username passwordnya segera saya kirimkan, masih menunggu persetujuan dari pihak sekolah. Nanti setelah ada, kalian bisa login aja. Dan ingat, kalau misalnya udah ada username dan password, jangan sampai lupa passwordnya, karena seringnya pengalaman kemarin menggunakan aplikasi model seperti ini, dia lupa password, jadi agak repot. Nah, gitu aja. Selain ini saya juga pakai ini wiki.smkn1bjp. Nah, seperti ini. Jadi ini mirip-mirip Wikipedia sebenarnya. Cuman ini dibangun, didevelop di server sekolah. Nah, ini linknya. Jadi mirip-mirip Wikipedia sih sebenarnya, cuman ini kita kembangkan di sekolah. Jadi milik sekolah nih, murni milik sekolah. Saya mute dulu. Salah. Nah, ini linknya saya kasih di komentar. Itu contohnya seperti ini sih. Misalnya di materi aktiva tetap. Bahan meletus, nanti misalnya di sini di search aja sih. Aktiva tetap. Di sini. Nah, jadi bisa dibaca sih sebenarnya untuk materi-materinya. Dan yang uniknya wiki ini logonya logo SMKN1 Bujang Pucung, bukan Wikipedia. Jadi ini memang dikembangkan khusus tujuannya sih buat di internal sekolah, tapi bisa diakses oleh siapapun sebenarnya. Cuman lebih enaknya nanti kalau guru-guru yang lain juga pakai ini, enaknya satu sumber, jadi nggak usah repot-repot nyari sumber-sumber yang lain. Seperti itu teknisnya. Teknis pelajarannya jangan lupa kita efektifkan suasana belajar sekarang, jadi nggak usah ketemu pun kita bisa tetap belajar, sehingga yang model-model seperti tadi, ada modul, ada yang lain, itu kalian baca, pelajari sendiri. Setelah saya dijelaskan seperti ini, nanti ketika ada Vicon lagi, tinggal nanya aja, nanya masalahnya di mana, kemudian nanti seperti apa. Itu ya. Oke. Kok salah sih share screen-nya hilang. Tadi wiki udah kelihatan belum? Saya salah nih kayaknya nih. Nah, ini wiki. Nah, ini wiki ini ya. Linknya ini wiki.smkn1bjp. Pakai itu. Tidak usah install aplikasi yang lain lagi selain yang tadi platform video conference. Sisanya nggak usah. Kalian cukup buka browser aja sih. Jadi nggak usah takut. Sebenarnya ada satu lagi adalah meet.smkn1bjp.sch.id. Ini platform video conference milik SMKN1 Bujang Pucung. Nih, sama sih soalnya kayak yang tadi saya
kasih tahu ke kalian. Jadi sekolah kita punya server sendiri untuk meeting online. Nah, ini yang keren. Jadi 3 ini yang saya pakai ya. 3 ini yang saya pakai. LMS, Wiki sama Meet. Gitu. Kayak gitu sih cukup perkenalannya. Dah. Kita masuk ke materi aja langsung ya karena waktunya terbatas. Kemarin saya udah share materi yang aktiva tetap. Sorry. Sini nih. Yang aktiva tetap ini nih. Saya post dulu. Dah, kita bahas aja ini sedikit untuk pertemuan sekarang. Jadi ke depan kita akan 1 semester ke depan kita akan membicarakan banyak subbab. Yang pertama kali akan kita bahas adalah masalah aktiva tetap. Nah, kemarin bagan ini sudah saya share sebelumnya, tinggal saya minta Anda pelajari. Sekarang kita akan coba diskusikan, nanti saya jelaskan. Kalau ada masalah silakan Anda tanyakan. Urusannya dengan aktiva tetap, saya buka dulu deh ininya, atau nanti aja lah. Urusannya sama aktiva tetap. Aktiva tetap itu sebenarnya bukan hal yang aneh. Jadi kalian pasti sudah belajar di kelas 11 tentang poin apa saja sih yang ada di neraca gitu ya. Kalau di neraca itu pasti ada sisi aktiva dan sisi pasifa seperti itu. Di sisi aktiva terdiri dari 2, ada aktiva tetap, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar itu yang sifatnya lancar, jadi perputarannya lancar, yang dicairkannya lancar. Contohnya pasti yang pertama adalah uang, karena uang pasti yang pertama bisa dicairkan. Selanjutnya persediaan barang dagang dan seterusnya, piutang dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa sih? Nah, menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16, aktiva tetap itu adalah aset berwujud. Oh iya, sebelum lanjut saya ingin sampaikan bahwa di PSAK sebetulnya tidak ada istilah aktiva yang untuk saat ini. PSAK yang paling update tidak ada istilah aktiva. Aktiva itu diganti istilahnya dengan nama aset. Nah, jadi penggunaan istilah aktiva sebetulnya sudah tidak ada di PSAK. Hanya karena biasa kita menggunakan itu, biasanya masih tetap saja digunakan di buku-buku referensi juga sama, masih tetap digunakan istilah aktiva, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita lihat di PSAK, istilah aktiva sudah nggak ada, sudah dihapus jadi aset semuanya. Bagi Anda yang belum pernah mendengar istilah PSAK itu dia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dibuatnya oleh siapa? Dibuatnya oleh IAI. Nah, saya tunjukin ya. Nah, ini dia. Jadi IAI dia yang menentukan standar akuntansi keuangan. Bahasa gampangnya sih pedomannya akuntan Indonesia. Jadi cara pelaporan, definisi dan segala macam itu patokannya harus ke SAK. Nah, nanti IAI ini dia akan menerbitkan PSAK. Referensinya seperti itu. Semua akuntan Indonesia pasti rujukannya ke sini. Nah, maka saya ambil referensi untuk definisi aset tetap itu dari PSAK, dari kitabnya lah. Jadi aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa. Artinya aset tetap itu dia yang digunakan oleh perusahaan dan dimiliki tentu oleh perusahaan. Digunakannya bisa oleh bentuk jasa, oleh bentuk perusahaan apapun, baik perusahaannya barang ataupun baik dia sebagai perusahaan dagang menjual barang-barang atau dia penyedia jasa bisa. Jadi berbagai macam bentuk usaha pun dia akan mempunyai aset tetap. Nah, untuk direntalkan bisa kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Misal gini, satu perusahaan dia punya gedungnya dia nggak pakai, tapi dia rentalkan ke yang lain. Walaupun dia nggak pakai, direntalkan itu dicatat sebagai aktiva tetap dicatat sebagai aset tetap di perusahaan tersebut. Atau tujuan administratif, misal digunakannya untuk kantor atau untuk apa bisa. Dan satu lagi, penggunaannya dia lebih dari satu periode. Biasanya satu periode akuntansi itu, siklus akuntansi periodenya adalah 1 tahun. Jadi minimal nilai ekonomisnya di atas 1 tahun. Nah, ini menurut PSAK 16. Jadi Anda
tinggal kita garis bawahi aja sih sebenarnya. Dari PSAK ini kita akan lihat seperti apa sih wujud dari aktivitas tetap ini. Jadi kita lihat pengertiannya dari PSAK ini sehingga kita bisa mengekstrak karakteristiknya. Dari sini kita garis bawahi. Yang pertama, wujudnya harus ada, fisiknya harus ada yang namanya aktivitas tetap. Walaupun nanti ada yang berwujud ada yang tidak berwujud gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, digunakan aktivitas operasional usaha seperti yang tadi saya bilang. Si aset yang dimiliki itu digunakan bukan untuk diperjualbelikan. Nah, itu yang menjadi garis bawahinya. Misal begini. Kita tahulah aktivitas tetap itu apa aja sih contohnya misalnya ada motor, ada gedung, ada mobil gitu ya, kemudian ada alat-alat komputer misalnya, yang alat-alat tersebut dia tidak habis pakai selama 1 tahun. Nah, tapi kalau misalnya saya pengusaha penjual motor atau dealer motor, saya punya motor banyak. Nah, motor saya itu tidak diakui sebagai aktivitas tetap. Kenapa? Karena statusnya bukan barang yang digunakan operasional, tapi statusnya motor tersebut adalah barang dagangan saya, sehingga di dalam neraca tidak ditulis atau diakui sebagai aktivitas tetap, melainkan sebagai persediaan barang dagangan. Kalau persediaan barang dagangan pasti udah otomatis masuk ke aktiva lancar. Nah, seperti itu. Jadi harus aktivitas tetap itu atau aset tetap itu harus digunakan untuk operasional usaha, bukan untuk diperjualbelikan. Gitu. Nggak bisa misalnya saya pengusaha properti, saya punya banyak rumah, di mana-mana rumah saya banyak, ada 100 unit. Walaupun bentuknya rumah, nilai ekonomisnya di atas 5 tahun, tapi kalau memang saya operasi perusahaannya di penjualan rumah, maka rumah tersebut bukan sebagai aktivitas tetap, tapi sebagai persediaan barang dagang saya, sehingga dicatat di neraca sebagai aktiva lancar. Nah, itu penjelasan yang ini. Yang ketiga, tentu nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Biasanya aktivitas tetap itu dicatat atau diakui umur ekonomisnya di atas 1 periode. Contoh misalnya motor itu diakui di PSAK masa penyusutannya 5 tahun. Nah, jadi kalau 5 tahun di atas 1 periode, maka itu diakui sebagai aktivitas tetap. Kalau di bawah itu masuknya ke aktiva lancar. Nah, seperti itu. Ini karakteristiknya. Maka setelah ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi yang namanya aktiva lancar itu di mana, yang namanya aktiva tetap itu di mana. Jadi tidak selalu misalnya motor masuk ke mana, aktiva tetap atau aktiva lancar. Tidak bisa kita langsung menentukan. Kita harus mengidentifikasi dulu, ini aset yang dimaksud adalah sebagai barang dagang atau sebagai aset yang digunakan oleh perusahaan atau bukan. Kalau sebagai barang dagang tidak bisa diakui sebagai aktivitas tetap, tapi kita akui sebagai persediaan barang dagang, maka masuknya ke aktiva lancar. Seperti itu. Nah, aktiva tetap sendiri dia terbagi dua jenis. Ini masih pada ada nggak sih? Halo. Ada ya. Aktiva tetap ini terbagi 2 jenis. Jangan lupa di screenshot ya sama foto nanti. Ada aktiva tidak berwujud, ada aktiva berwujud. Nah, saya jelasin sedikit ya ulasannya aja. Nah, ke depan kita akan bahas 2 hal ini. Yang pertama akan kita bahas dari sini dulu, dari aktiva tetap yang berwujud. Karena ini nggak terlalu susah sih, kita sering lihat gitu. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Di dalam neraca itu pasti kita sering lihat akun aktiva itu pasti ada nilainya. Nah, kenapa ada nilainya? Karena nanti ada harga perolehannya. Nah, maka kita akan belajar sebetulnya cara menghitung nilai perolehannya seperti apa sih, cara nulis di jurnalnya seperti apa sih, cara posting di neracanya seperti apa sih. Contoh misalnya saya punya perusahaan, kemudian saya beli mobil untuk perusahaan saya, harganya misalnya 100 juta. Nah, kemudian ada ongkosnya berapa? Ongkosnya 5 juta. Nah, yang berarti bagaimana cara menghitungnya? Apakah yang 10 juta itu atau 10 juta ditambah 5 juta sebagai ongkos? Nah, ini tadi kita akan pelajari. Jadi bagaimana ketentuan menghitung perolehan harga perolehan aktif tetap. Juga nuliskannya gimana sih di jurnal. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Maka selain itu juga kita akan mempelajari
karena si Aktiva ini ada penyusutannya, karena nilai ekonomisnya di atas 5 tahun atau di atas satu periode, maka pasti akan dihitung penyusutannya, depresiasinya. Karena setiap tahun nilainya pasti berkurang. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita akan belajar. Nuliskannya bagaimana? Nanti juga kita akan belajar. Nah, setelah itu, misal selain tadi penyusutan, kalau tadi misalnya masih contoh mobil, saya beli mobil ketika dipakai pasti mengeluarkan biaya, misalnya biaya perawatan, bahkan biaya turun mesin dan seterusnya. Nah, biaya-biaya itu berbentuk sebuah pengeluaran. Nah, apakah pengeluaran tadi masuk ke pengeluaran penghasilan atau ke pengeluaran modal? Bagaimana cara mencatatnya? Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar. Yang terakhir, ketika habis nilai ekonomisnya, pasti si aktiva tetap itu kan akan dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Cara nyetetnya gimana? Nanti kita akan belajar seperti itu. Nah, itu gambaran saja sih. Sehingga kita nanti bisa mengetahui, oh aktiva ini kalau misalnya harga perolehannya gimana, ngitungnya begini. Nanti ada pengeluarannya masuknya kemana, ke pengeluaran modal atau pengeluaran penghasilan. Cara ngitung depresiasinya gimana dan seterusnya. Nah, yang ini pun sama tadi, yang ini pun sama, yang tidak berwujud pun sama. Kita akan mengetahui nanti apa saja sih aset tetap yang masuk ke kategori aset tetap tidak berwujud. Kemudian ngitungnya gimana, caranya itu gimana, perolehannya gimana. Nah, kalau di sini disebutnya amortisasi, bukan depresiasi. Penyusutan di sini disebutnya amortisasi. Bedanya apa nanti kita pelajari. Itu sih sebenarnya peta ini menceritakan itu. Jadi sebenarnya ini menceritakan alur kita akan belajar aktiva tetap seperti apa. Untuk pertemuan sekarang saya akan lebih menekankan bahwa setelah mengikuti kelas dari saya ini, kalian bisa mengidentifikasi yang mana aktiva tetap, yang mana bukan. Kalian bisa ngerti aktiva tetap itu pengertiannya seperti apa berdasarkan PSAK. Gitu aja sih. Sementara itu dulu penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar, dibuka lagi sesi diskusinya, dinyalakan lagi itunya, mikrofonnya silakan, boleh nyalakan lagi. Halo, gimana, ada pertanyaan nggak? Pasti tidak. Aduh. Ada pertanyaan? Enggak? Halo? Nggak ada Pak. Atau bingung? Masih bingung? Yaudah, sekarang saya tanya. Ada sedikit ngerti Mas. Sedikit ya. Sekarang saya tanya gini. Saya punya perusahaan toko komputer, ya, toko komputer. Saya punya komputer banyak. Komputer saya masuknya aktiva tetap atau aktiva lancar? Aktiva lancar. Aktiva lancar. Siapa tadi? Vidya ya. Kenapa disebut aktiva lancar? Kan banyak, terus nggak dipakai Mariam, buat Pak. kegiatan operasional juga. Jadi buat yang aktiva lancar. Oh, iya. Jadi masuk aktiva lancar. Kenapa? Karena walaupun sifat bentuknya fisiknya ada dan nilai ekonomisnya di atas 1 tahun, tetap aja tidak memenuhi syarat ketiga. Apa itu? Tidak digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, seperti itu. Sip. Gampang ya? Cuman gitu aja sih. Jadi jangan sampai salah mengidentifikasi yang namanya aktiva itu masuknya kemana. Itu sih. Saya targetnya pertemuan sekarang itu aja. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nanti menyusul tugas-tugasnya, menyusul kuis-kuisnya. Sudah nih? Nggak ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada Pak. Cukup? Ya udah. Kalau cukup dari saya sekian. Jangan lupa absen diisi. Kemudian foto saya tunggu di grup. Yang nggak masuk sini ini kan baru cuma berapa orang sih yang masuk? Cuma 18 orang.
tolong dikasih tahu, segera lapor kenapa nggak bisa masuk, terus nanti disimak video di YouTube. Itu aja ya. Makasih. Iya Pak. Yo, Iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.